Melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai anak-anak Abdul Muthalib, ya. Dan dia memiliki 16 anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan, ya. Dan 10 laki-laki ini terbagi menjadi 2, ya. 6 diantaranya mati atau meninggal dunia sebelum kenabian, dan 4 itu mendapatkan masa kenabian, ya. 6 anak Abdul Muthalib ini yang meninggal sebelum masa kenabian ialah Haris, yang kedua Zubair, yang ketiga Mughirah, yang keempat Naufal, dan yang kelima Diror, dan yang keenam Abdullah, ya. Ada sebelumnya kita sebutkan Abdul Ka'bah, ya, itu sebenarnya itu dicoret diganti Diror karena Abdul Ka'bah itu termasuk julukan atau kunyah dari Abu Lahab, ya, masih kunyahnya Abu Lahab. Itu 6 anak Abdul Muthalib yang wafat sebelum masa kenabian. Adapun 4 sisanya yang mendapatkan masa kenabian, maka 2 diantaranya itu muslim, yakni yang pertama adalah Hamzah dan yang kedua adalah Abbas, dan 2 yang lainnya kafir, Abu Thalib dan Abu Lahab, ya. Abu Thalib, ya, nama aslinya ialah Abdul Manaf, hamba nama sebuah berhala Manaf. Kemudian Abu Lahab, nama aslinya ialah Abdul Uzza, nama salah satu dari berhala juga. Kemudian sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasannya Abdul Muthalib pernah bernazar untuk menyembelih salah satu dari anaknya yang laki-laki, ya. Sebelumnya dia pernah bernazar kalau punya anak laki-laki sebanyak 10 orang, maka salah satunya akan disembelih, ya, dikorbankan untuk Allah. Namun itu merupakan ya, pendapat dia saja, ya, dan bukan merupakan syariat Nabi Ibrahim. Akhirnya diundilah nama anak-anaknya itu tersebut. Diundi, ditulis nama anak-anaknya di sebuah batu, kemudian diacak. Maka siapa yang keluar, ya, yang tertulis di situ nama salah satu dari anaknya, maka dia akan disembelih, ya. Dan ketika itu yang keluar ialah Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW. Padahal Abdullah ini adalah anak paling kecil, yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib dan kakak-kakaknya. Maka diacak lagi, ya. Maka tetap yang muncul, yang keluar ialah nama Abdullah sampai 3 kali. Maka kemudian akhirnya ya sudahlah, berarti nasibnya anak ini ya untuk disembelih. Namun ketika Abdul Muthalib membawanya Abdullah ke sisi Ka'bah untuk disembelih, maka orang-orang Quraisy menahan, ya, menghentikan. Apa yang kau lakukan? Abdul Muthalib mengatakan, aku akan menyembelih anak ini karena aku sudah nazar. Nazarku harus ditunaikan, ya. Jangan lakukan itu, karena kalau engkau lakukan itu, sedangkan engkau adalah tokoh Quraisy, maka nanti orang-orang akan mengikutimu. Lalu bagaimana? Maka kita pecahkan saja masalahmu, ya, dengan datang ke seseorang, minta orang untuk memecahkan masalahnya. Dan mereka akhirnya datang ke dukun, ya, zaman dulu penyihir dukun itu, ya, adalah orang yang mereka anggap, ya, bisa memecahkan masalah-masalah mereka, ya. Tapi tentunya syariat Islam melarang untuk mendatangi dukun, ya, itu adalah kesyirikan, dan itu membatalkan syahadat. Setelah Islam Allah turunkan,
agama ini, maka mendatangi dukun atau penyihir adalah kekafiran. Kemudian mereka mendatangi dukun tersebut, ya, dan dukun tersebut mengatakan, berapa diat, ya, seseorang apabila membunuh di suku kalian di Quraisy? Maka Abdul Muthalib menjawab, 10 ekor unta. Ya. Kalau begitu tulis, ya, di batu nama anakmu Abdullah, dan tulis di batu yang lain 10 ekor unta, dan acak lagi. Diacak lagi. Kalau keluar nama Abdullah, berarti, ya, Abdullah harus tetap disembelih. Ya. Tapi apabila keluar nama unta, maka kau bisa mengganti nyawanya dengan unta, ya, dengan 10 unta itu. Ya. Setelah dikocok, setelah diacak, keluar nama Abdullah. Ya. Keluar lagi batu yang kedua, nama Abdullah lagi. Ya. Sudah terkumpul 20 ekor unta. Keluar lagi nama Abdullah, ya, dan sudah terkumpul 30 ekor unta, dan akhirnya terkumpul dan keluar nama menjadi terkumpul ketika diacak itu sampai 10 kali baru muncul nama unta. Dan setelah dijumlahkan batu-batu, ternyata itu ada 10 batu yang masing-masing bertulisan 10 ekor unta, dan 10 dikalikan, ya, 10 ekor unta dikalikan 10 menjadi 100 ekor unta. Baru Abdullah selamat. Maka Abdul Muthalib mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan menyembelih 100, atau aku akan berkorban 100 ekor unta, ya, untuk mengganti nyawa Abdullah. Baru Allah akan ridho. Maka dari itu, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, apabila seorang membunuh dan dimaafkan dari pihak keluarga yang terbunuh, maka sang pembunuh dan keluarganya wajib membayar 100 ekor unta sebagai, ya, bayar diat dari pembunuhan tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu Dhabihain, aku adalah anak dari 2 orang yang akan, atau yang hampir tersembelih, yang akan disembelih. Abdullah yang anaknya Abdul Muthalib, yang akan disembelih Abdul Muthalib, dan Ismail yang akan disembelih oleh Ibrahim. Kemudian setelah Abdullah beranjak dewasa, maka Abdullah dinikahkan oleh Aminah, ya, masih termasuk dari, ya, keturunannya Abdul Manaf, masih kerabatnya Abdullah sendiri, ya. Akan tetapi Aminah ini, paman-paman Aminah ini, ya, mereka orang-orang yang berasal dari suku Madinah, ya, suku Aus dan Khazraj di Madinah, ya. Maka dari itu Rasulullah SAW memiliki 2 jalur dari 2 kota Nabi, dari 2 kota suci, ya, kota Mekah dan Madinah. Ya, beliau memiliki kerabat dari 2 kota suci tersebut. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa atau keunikan, ya, dari proses lahirnya Rasulullah SAW. Ya. Yakni yang pertama ialah, di sini Aminah menceritakan bahwasanya ketika beliau sedang hamil besar, ya, dia pernah bermimpi kalau bahwasanya bayinya ini akan lahir, dan dari tempat lahirnya akan terpancar cahaya yang sangat terang, ya, sehingga menerangi, ya, penjuru bumi. Bahkan sebagian asar mengatakan sampai ke wilayah Busra di Syam. Kemudian setelah bayinya lahir tersebut, setelah Rasulullah SAW lahir, Aminah mendoakan Rasulullah agar dihindari dari syaitan dan dari setiap orang-orang yang hasad dan dengki. Ya. Kemudian di 6 bulan hamilnya Aminah,
maka meninggallah Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini adalah yang masyhur, ya. Karena yang masyhur itu yang terkenal itu di tanggal 12 Rabiul Awal dan di tanggal 9. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syafiur Rahman dalam kitabnya Rahiqul Maktum, disebutkan tanggal 9 Rabiul Awal. Namun Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratul Rasul menyebutkan yang masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tepatnya 50 hari setelah peristiwa penghancuran tentara bergajah. 50 hari setelah peristiwa dibinasakannya tentara Abraha. Dan bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Nah, maka lahirlah Muhammad, ya, Rasulullah SAW, ya, dan beliau adalah anak dari Abdullah, ya, Abdullah. Kemudian jalur keturunan beliau ialah Abdullah, ke atas ialah Abdullah, ya, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, ya, Kilab, Murrah, kemudian Ka'ab, kemudian Lu'ay, Ghalib, Fihr. Dan Fihr ini adalah Quraisy, nama lain dari Quraisy. Dan di atasnya lagi ialah Malik, Nador, Kinana, Uzaimah, Ibnu Mudrikah dan Mudrikah. Ya, kemudian Ilyas, Mudor, Nizar, dan Adnan. Dan Adnan ini anak-anak dari Ismail, termasuk anak keturunan dari Ismail. Itu merupakan nasab dari Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemudian tanda-tanda atau kejadian-kejadian yang unik yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah yang berikutnya ialah terlihatnya bintang Ahmad. Ya, ini yang kedua, terlihatnya bintang Ahmad. Ketika Rasulullah lahir, maka di langit muncul bintang itu belum pernah sama sekali muncul sebelumnya, dan hanya muncul ketika peristiwa kelahiran Rasulullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya itu adalah bintang Ahmad. Dinukil dari sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengisahkan dulu ketika beliau sedang masih berusia 7 tahun, ya, masih berada di benteng Khoibar, maka ada seorang pendeta, ya, Yahudi yang berteriak, ya, wahai kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintang Ahmad, dan tidak akan pernah terlihat bintang itu kecuali pada malam kelahirannya. Ya. Maka Zaid bin Hasan bin Sabit ini yang menyaksikan adanya bintang tersebut, dan beliau lebih tua dari Rasulullah 7 tahun. Ya. Kemudian tanda-tanda atau keunikan yang berikutnya ialah Rasulullah SAW lahir, ya, dengan lancar tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Kemudian yang ketiga, Rasulullah lahir dalam kondisi kepala menengok ke langit, seakan-akan sedang berdoa. Kemudian yang keempat, beliau lahir dalam keadaan sudah terhitan, ya, jadi tidak perlu khitan lagi, ya, sudah terhitan. Kemudian yang kelima, beliau lahir sudah tanpa terbebani oleh tali pusar, sudah tidak ada tali pusarnya. Maka Abdul Muthalib, kakek beliau, melihat keunikan ini, ya, keajaiban ini, ya, maka Abdul Muthalib ketika itu berteriak di depan Ka'bah, ya, kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan, sungguh pada cucuku ini terdapat sebuah perkara yang besar. Sungguh pada cucuku ini terdapat perkara yang besar, dan aku memberikan
memberinya nama Muhammad. Ya. Aku memberinya nama Muhammad. Ada kisah sedikit mengenai nama Muhammad ini. Ya. Nama Muhammad ini sebenarnya di kalangan bangsa Arab itu tidak terkenal, ya, tidak terkenal, terutama di Mekah. Ya. Maka Abdul Muthalib, ya, kakek beliau, mendapatkan nama Muhammad ini ketika Abdul Muthalib bersama 3 sahabatnya pergi ke Syam. Ketika di Syam, maka terdapat pendeta Yahudi yang mengatakan kepada mereka berempat, "Dari mana kalian?" "Kami dari Mekah." Ya. Lalu pendeta itu mengatakan, "Sungguh akan muncul dari kota kalian seorang nabi, ya, dan nabi itu bernama Muhammad." Ya. Kemudian Abdul Muthalib dan teman-temannya bertanya, "Dari mana kalian tahu? Dari mana engkau tahu?" Ya. "Dari kitab kami, dari kitab Taurat." Ya. Maka ketika itu Abdul Muthalib dan 3 temannya, ya, berkeinginan untuk memberikan nama anak mereka atau cucu mereka nama Muhammad. Ya. Siapa yang lebih dulu mendapatkan anak atau cucu, maka akan diberikan nama Muhammad. Ya. Dan ketika itu Abdul Muthalib lah yang pertama mendapatkan cucu. Ya. Maka diberikan nama Muhammad. Kemudian keunikan atau kejadian yang luar biasa atau tanda-tanda yang unik yang berikutnya, yang keenam ialah guncangnya istana Kisra. Guncangnya istana Kisra, ya, yang berada di Persia, dan runtuhnya 14 teras istana. Runtuhnya 14 teras istana. Maka ketika itu Kisra bertanya kepada peramal-peramalnya, "Apa ini? Tanda apa ini?" Maka peramalnya mengatakan, "Kemungkinan tahun ini telah muncul atau malam ini telah lahir seorang nabi." Dan hancurnya 14 teras istana menunjukkan bahwasanya akan ada 14 raja Kisra. Dan setelah itu kerajaan Kisra atau kerajaan Persia akan hancur setelah 14 raja tersebut. Maka ketika itu Kisra mengatakan, "Wah, 14 raja masih lama. Kalau satu raja bisa memimpin, ya, umurnya 100 tahun, berarti masih, ya, 1400 tahun lagi." Namun tidak disangka ternyata, ya, terjadi perebutan kekuasaan dan akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh, ya, antara Raja Kisra, ya, dengan para kerabatnya. Terjadi saling membunuh sehingga dalam kurun waktu, ya, 3 tahun saja terjadi pergantian Raja Kisra sebanyak 10 kali. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-14, maka akan ditaklukkan, akan kalah pada zaman Umar bin Khattab. Ya, tentunya ini tidak membenarkan ramalan-ramalan orang-orang peramal itu, ya. Ini hanya suatu kejadian yang memang sebagian ahli sejarah atau kebanyakan ahli sejarah mengangkat kisah tersebut. Dan memang bisa jadi memang para peramal-peramal mereka mencuri berita, memiliki kawan setan yang setan itu mencuri berita langit. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, maka pintu-pintu langit itu tertutup, sehingga setan dan jin, setan yang berasal dari bangsa jin ini tidak mampu mencuri berita langit. Namun sebelum itu memang setan-setan sudah sering, ya, mencuri berita langit, sehingga nampaklah seakan-akan para peramal, ya, dukun, penyihir itu bisa membaca masa depan, padahal tidak. Kemudian keunikan yang berikutnya, yang ketujuh, ialah padamnya api Majusi, ya, sesembahan orang-orang Majusi itu padam di semua tempat, di semua lokasi tempat disembahnya api tersebut, padam api tersebut. Dan mereka sudah berusaha menyalakannya, mereka sudah berusaha menyalakan kembali, namun tidak bisa. Setiap api yang digunakan untuk disembah, mereka tidak bisa menyalakan.
namun api-api yang lain bisa. Kemudian yang kedelapan, keunikan yang kedelapan ialah keringnya air sungai Sawa ya, di Persia. Keringnya air sungai Sawa yang berada di Persia ya, kering. Sungai Sawa ini ya kurang lebih sama seperti sungai Gangga yang ada di India sekarang ini, yang dikultuskan ya, diberikan tumbal di situ, dibakar ya, orang ketika meninggal dibakar dan abunya ditebar di situ ya, intinya sungai itu dikultuskan lah ya. Maka ketika Rasulullah lahir, sungai ini mengering, hilang, sampai orang-orang ketika itu melupakan adanya sungai Sawa ya. Sudah nggak ada lagi, sudah dilupakan sungai Sawa ini ya. Kemudian yang ke-9 ya, keunikan yang ke-9 ada pada kisah Halimah As-Sa'diyah ya. Siapa beliau? Dia adalah ibu susuan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika dahulu disusui oleh 2 orang, ya, disusui oleh 2 orang wanita. Yang pertama Suwaibah, ya, Suwaibah itu budak dari Abu Lahab. Suwaibah. Nah, kemudian yang kedua Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ya, yang merupakan Arab pedalaman ketika itu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ketika itu menitipkan anak-anak bayi mereka ke suku Arab Badui ya, ke Arab Badui ya, yang ada di desa-desa ya, dititipkan ya, disusui oleh ya ibu dari Arab Badui tersebut ya, sampai umurnya 2 tahun dan dikembalikan ke orang tua mereka. Tentunya diupah ya, diberikan bayaran tentunya. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang Arab ya dahulu ya, menitipkan bayi-bayi mereka ke Arab Badui. Yang pertama ialah agar lebih terjaga dari perubahan bahasa ya, agar bahasa Arab mereka itu fasih dan tidak berubah ya, karena terkenal ketika itu yang paling fasih dalam bahasa Arab orang-orang dari pedalaman ya. Karena orang-orang kota biasanya bahasanya itu sudah bercampur baur, sudah berubah-ubah ya. Seperti bahasa Arab terbagi 2 ya, ada bahasa Arab Fusha ya, ada bahasa Arab Fusha ya, Fusha ya, ini bahasa Arab yang resmi ya. Bahasa Arab Fusha ini ketika kita yang diajarkan atau yang biasa untuk berbicara di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok itu maka digunakan bahasa Arab Fusha. Adapun bahasa Arab satu lagi yaitu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah ini ibaratnya ya bahasa Arab pasaran lah, atau bahasa pasaran. Bahasa Arab yang tidak baku. Seperti Indonesia pun bahasa bakunya itu yang biasa kita dengar dari misalkan dari pembawaan acara televisi mungkin, atau dari buku-buku, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya baku ya. Dan bahasa Indonesia yang tidak baku yang seperti kita berbicara sehari-hari, itu tidak baku. Nah, orang Arab terdahulu tidak menginginkan adanya perubahan bahasa tersebut ya. Sehingga mereka menitipkan anak-anak mereka ke desa-desa, ke orang Arab Badui supaya terjaga bahasanya lebih rapih dan lebih fasih. Kemudian alasan yang kedua ialah agar anak-anak mereka itu terlatih hidup mandiri ya. Terlatih hidup mandiri, karena di desa itu biasanya mereka menyuruh anak-anaknya untuk mengembala ya, berburu, sehingga mereka terlatih untuk hidup mandiri. Sudah terlatih hidup susah, hidup dengan keterbatasan ya. Kemudian yang ketiga, agar lebih sehat ya. Jadi orang-orang dulu itu sudah mempertimbangkan kesehatan bayi-bayi mereka dengan menitipkan anak-anak mereka di desa, karena di desa memang lebih sehat, udaranya lebih sehat ya.
jauh dari polusi mungkin, walaupun dulu memang belum ada polusi, dan supaya mereka lebih kuat tentunya, seperti itu. Nah, bagaimana kisah Halimah Sa'diyah ini? Ya, maka ketika itu Halimah menceritakan bahwasanya beliau bersama dengan para teman-temannya, ibu-ibu dari suku Sa'diyah, As-Sa'diyah, ya, mencari bayi-bayi yang akan mereka susui, ya. Yang mereka ke Mekah mencari bayi-bayi yang akan mereka susui. Ya. Ketika itu Halimah bersama suaminya Haris, yang bernama Haris, ya, berangkat bersama teman-temannya. Sedangkan mereka menggunakan menunggangi keledai. Dan Halimah ini, ya, keluarganya ini keluarga yang miskin. Mereka memiliki unta, tapi untanya kurus sehingga tidak bisa ditunggangi. Akhirnya mereka menaiki keledai. Bahkan keledainya pun, ya, sudah lemah. Keledainya pun, ya, kurus juga sebenarnya. Namun, ya, akhirnya mau nggak mau, ya, dibawa untuk perjalanan. Karena keledainya kurus, maka tidak bisa dibawa boncengan dua orang. Akhirnya suaminya pun hanya bisa menuntun keledai tersebut, dan yang naik, ya, Halimah, ya, istrinya. Ya. Kemudian setelah sampai di Mekah, ya, para ibu-ibu yang lain yang mereka akan mencari bayi, mereka semua sudah mendapatkan bayi-bayi yang akan dibawa pulang ke perkampungan, ya. Mereka sudah mendapatkan bayi yang akan disusui. Sedangkan Halimah sendiri, ya, tidak, ya. Beliau mengetahui ada bayi, ya, yang tidak memiliki orang tua, yang tidak memiliki bapak, ya, anak yatim. Maka beliau sempat enggan, nggak mau menyusui, tidak mau membawa Rasulullah, ya. Karena dikhawatirkan seorang bayi yang yatim, nanti siapa yang akan mengupahi kita, membayar kita kalau dia tidak memiliki, ya, bapak, ya, anak yatim. Walaupun memang ketika itu Abdul Muthalib Raja Mekah, ya, tapi beliau sibuk dengan urusan jamaah haji. Dan bukan berarti Raja Mekah ketika itu di Mekah menjadi orang paling kaya, tidak. Justru Abdul Muthalib, ya, termasuk yang kekurangan. Namun apa boleh buat, ya, kata Haris, ambillah bayi tersebut, bawalah, bisa jadi darinya ada keberkahan. Maka akhirnya Halimah membawa Rasulullah SAW pulang ke perkampungan mereka. Nah, sejak peristiwa itu terjadilah kejadian-kejadian yang aneh, ya, yang menarik, ya. Ketika perjalanan pulang, keledai yang ditunggangi oleh Halimah beserta suaminya ini tiba-tiba jalannya cepat, ya. Tiba-tiba jadi kuat. Akhirnya Haris pun ikut naik untuk mengendalikan keledai ini, karena keledai ini larinya, ya, sulit gitu, terlalu cepat gitu. Sampai mereka pun bisa mendahului teman-teman mereka, ya. Padahal teman-teman mereka itu menunggangi kuda, ada yang menunggangi unta, tapi semua itu, ya, dilewati, ya. Sampai salah seorang dari mereka mengatakan, "Wahai Halimah, ya, bukankah itu keledai yang engkau bawa waktu berangkat?" Ya, "Iya, ini keledai yang aku bawa ketika aku berangkat. Ya, sekarang larinya cepat sekali. Tadi larinya lambat, ya, bahkan ketinggalan, sekarang cepat." Ya. Itu keunikan yang pertama. Kemudian ketika sampai di rumah, ya, maka dilihat ternyata unta betinanya Halimah ini, yang awalnya kurus, kering, nggak memproduksi susu, tiba-tiba jadi gemuk. Dan air susunya banyak, ya, sehingga diperah, ya, kemudian diminum, ya, sampai kenyang. Namun air susunya tetap utuh, bisa diperah lagi, sampai orang-orang ketika itu di kampungnya bisa meminum air susu dari satu ekor unta saja. Dan dua kambing yang kurus, ya, dua kambing jantan dan betina, ya, yang sebelumnya ditinggal kurus pun tiba-tiba jadi gemuk, ya. Dan kambing betinanya ternyata melahirkan, ya. Ternyata kambing betinanya pun melahirkan, sehingga ketika itu jumlahnya jadi mereka memiliki, ya,
Ya, mereka kambing-kambing itu berternak jadi banyak, berkembang jadi banyak sekali. Ya. Maka dijual oleh Haris ya kambing-kambing tersebut, maka uangnya dibelikan unta jantan ya, dan dinikahkan atau dikawinkan oleh unta betina yang dia miliki dan berkembang banyak juga ya, untanya jadi banyak, kambingnya jadi banyak. Maka jadilah ketika itu Halimah menjadi keluarga yang paling kaya di Sa'diyah ya, di suku Sa'diyah ya, terjadi keberkahan yang luar biasa. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW disusui selama 2 tahun ya, maka Rasulullah akan dikembalikan ke orang tuanya, ke ibunya Aminah yang ada di Mekah ya. Namun ketika akan dikembalikan, ketika sudah sampai ke Mekah, Halimah ini terus membujuk Aminah untuk mengizinkannya ya, untuk mengizinkan Rasulullah ya, untuk mengizinkan Muhammad tetap tinggal di kampung mereka. Jadi Halimah ya meminta Aminah untuk tetap ya menitipkan Rasulullah di kampung mereka karena mereka sangat menyayangi Rasulullah. Jadi mereka menganggapnya seperti anak sendiri, bahkan lebih diistimewakan, dan terjadi banyak keberkahan ketika Rasulullah bersama dengan mereka ya, jadi mereka tetap menginginkan Rasulullah bersama mereka ya. Setelah dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, akhirnya Aminah mengizinkan ya, Rasulullah bersama dengan ya mereka ya. Tentunya ya orang tua aslinya ini bisa berkunjung di perkampungan ya, tempat dititipkannya bayi mereka. Kemudian pada usia ke-4 tahun ya, Rasulullah berumur 4 tahun atau 5 tahun ya, maka terjadilah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah SAW ya. Bagaimana kisahnya? Ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan saudara-saudara persusuannya ya, saudara-saudara persusuannya, yaitu anak-anak dari Halimah ya, jadi Halimah memang memiliki anak-anak yang disusui bersamaan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah berumur sekitar 4 atau 5 tahun, mereka mencari anak kambing mereka yang hilang ya, jadi anak kambing mereka hilang ya, akhirnya mereka mencarinya. Namun ketika itu mereka ingat kalau mereka belum membawa bekal makanan ya, Kemudian Rasulullah menyuruh saudaranya untuk pulang mengambil bekal dari rumah ya. Kemudian mereka pun pulang mengambil bekal tersebut sendiri. Rasulullah akhirnya ditinggal sendirian. Maka ketika itu Rasulullah menceritakan bahwasanya ada 2 ekor burung ya, elang putih yang mendekati beliau. 2 burung elang putih yang mendekati beliau, dan salah satunya bertanya kepada salah satu yang lain ya, ahwa, apakah dia orangnya ya. Maka dijawab, ya dia orangnya. Maka tiba-tiba burung tersebut berubah menjadi 2 orang laki-laki. Tentunya 2 burung ini sebenarnya malaikat ya, yang menjelma. Kemudian membaringkan Rasulullah ketika itu. Kemudian membelah dada beliau, mencuci jantung beliau dengan air yang suci, kemudian mengeluarkan gumpalan-gumpalan hitam dari dada beliau ya. Maka salah seorang dari malaikat itu mengatakan, ini adalah ya, gumpalan hitam ini adalah setan ya, yang ada dalam dirimu, yang mana kalau tidak kami keluarkan maka engkau bisa meluputkanmu atau mengelabuimu ya, setan ya, gumpalan tersebut. Kemudian setelah jantungnya dicuci bersih, maka dikembalikan ke dada beliau, ke dada Rasulullah ya. Kemudian dituangkan dengan baskom yang terbuat dari emas air zam-zam ya, air zam-zam. Nah itu adalah ketenangan atau sakin atau ketenangan hati ya, kesucian hati yang membuat jiwa Rasulullah atau hati Rasulullah ya suci, hatinya bersih. Dan kemudian dijahit kembali.
Namun ketika itu saudara bersusuan Rasulullah datang dan mereka menyaksikan Rasulullah sudah terbaring, ya, sudah terbaring dan dadanya dibelah oleh dua orang. Maka mereka ya berteriak sambil berlari kepada ibu mereka. Ya. Umi, Umi, Muhammad telah dibunuh gitu. Muhammad telah dibunuh. Saudara kita dari Quraisy sudah dibunuh gitu. Kemudian ketika itu terkejutlah Halimah dan dengan cepat-cepat beliau mendekat atau mendatangi Rasulullah. Ya, apa yang terjadi? Ya. Di mana dia? Di sana, langsung didatangi. Maka ketika itu Rasulullah sudah berlari menghampiri Halimah. Ya, sudah berlari menghampiri Halimah. Dan beliau pun Rasulullah, ya, Muhammad yang ketika masih kecil ini bercerita, ya, dengan kondisi ya masih capek ngos-ngosan, ya, dan bercerita dengan terbata-bata tidak jelas, ya, sebagaimana anak kecil apabila cerita seperti itu, ya, nggak jelas ngomong apa sih, sampai Halimah menyangka Muhammad kesulupan. Ya, Umi, ibuku tadi begini dadaku dibelah. Ya. Namun ketika Halimah mengecek dada Rasulullah dan ternyata ada bekas jahitan di situ, ya, ada bekas jahitan. Maka Halimah khawatir. Ya, apa yang terjadi? Ada bekas jahitan kan? Maka ketika itu Halimah ya membawa Rasulullah kembali ke Mekah untuk dikembalikan. Ya, wahai Aminah, ini anakmu sehat, ya, tidak apa-apa, ya, maka kami kembalikan. Maka ketika itu Aminah terheran, ya, kenapa kalian mengembalikan Muhammad? Bukankah sebelumnya kalian meminta kami untuk mengizinkan kalian membawanya kembali? Apa yang terjadi? Maka setelah ditekan, ya, akhirnya mereka menceritakan bahwasanya terjadi begini, ya, anakmu dadanya dibelah, ya, dan dia seperti ya kayak kesulupan, diganggu setan. Maka Aminah mengatakan, apakah kalian menyangka anakku kesulupan atau diganggu setan? Ya. Padahal dulu ketika dia lahir aku berdoa kepada Allah agar anakku ini dijauhkan dari setan dan orang-orang yang hasad dan dengki. Dan aku pun bermimpi ketika anakku lahir ini, dari tempat lahirnya itu terpancar cahaya yang sangat terang. Jadi aku yakin anakku ini ya tidak apa-apa. Akhirnya karena memang sudah ketakutan Halimah, ya, sudah khawatir, sudah ketakutan, maka tetap dikembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya Aminah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kelanjutan dari kisah yang berikutnya maka kita akan sebutkan atau kita ceritakan di pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan maka itu murni dari kesalahan anak pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.